pemirsa semua Bersatu TV. Hari ini saya akan mencoba mengecek terkait dengan pelayanan KTP yang bisa langsung dari Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Mari kita coba lihat. Nah, ini kebetulan ini pelayanan KTP, pembuatan KTP ya. KTP. Jadi pembuatan KTP bisa langsung online langsung ya. Jadi tidak perlu kecamatan makanya. Kalau belum yang ada rekaman bisa langsung direkam ke kecamatan dan rekaman di sini. Oh gitu. Nanti di sini oleh bisa. Terus itu berapa lama tuh jarak ininya? Jaraknya kalau ada turun traksi dari sana paling lama. Tapi yang jelas kalau di Desa Haurwangi ini hanya sebatas itu apa namanya percetakan ya. Pendaftaran Ya online. Nanti pengambilan dari sini. Berarti lebih dipermudah masyarakat ya. Jadi masyarakat bisa mengurangi ongkos ya. Ya. Kita pelayanan akan pelayanan. Ini cuma ada kesulitan nggak di dalam sistem? Untuk kesulitan itu mungkin yang pernikahan tidak sah, maksudnya bukan tidak sah, jadi tidak tercatat di KUA, dan itu yang nikah agama. Jadi kesulitan itu jadi harus cepat dulu. Oh betul. Jadi artinya masyarakat cuma hanya datang ke desa dan meminta keterangan untuk proses selanjutnya. Jadi untuk melengkapi keterangannya untuk melengkapi surat syarat. Oh betul. Jadi ini harus langsung bukan hanya di luar desa saja boleh? Boleh dari luar desa. Oh, itu luar biasa. Yang penting dari Kabupaten Cianjur. Nah, pemirsa ini sangat luar biasa ini kelihatannya bahwa pelayanan kita hari ini adalah bisa untuk mengakses kepada semua, bahkan di luar kabupaten di luar Desa Haurwangi ini bisa dilakukan. Nah, kita coba ke pelayanan kartu keluarga. Nah, Pak, ini boleh dijelaskan terkait dengan pelayanan keluarga ini. Pelayanan kartu keluarga ini apa nih? Yang jelas ini untuk masyarakat, selain juga membantu masyarakat untuk menghilangkan beban. Jadi artinya masyarakat hanya tinggal datang, bawa berkas, mau membandingkan berkas kependudukannya seperti apa. Dari sini diproses, mau diperlihatkan. Nah, tapi katakan ada kendala ini sudah di dalam proses ini. Paling yang kurang berkasnya. Oh, hanya kurang berkas saja ya. Ini berapa lama ini pembuatan? Paling lama bulan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Nah, pemirsa, hari ini sebetulnya Haurwangi ini memiliki sebuah konsep yang luar biasa. Nah, ini kita akan coba nanti bincang-bincang dengan kepala desanya agar kita kelihatan aksesnya seperti apa. Nah, namun paling tidak bahwa untuk warga masyarakat ini merupakan sebuah terobosan baru. Ini bisa jadi pilot project ya untuk khususnya di Kabupaten Cianjur. Baik, kita akan coba dengan wawancara dengan Pak Kepala Desanya. Pak, apa kabar Pak? Sehatnya hari ini. Nah, ini Pak Kades, kalau saya lihat ini pelayanan ini sangat luar biasa sekali ya. Artinya ada, Pak bisa dijelaskan nggak Pak? Awalnya bisa ekstrim langsung masyarakat di dalam program ini adalah program hikmah dari bencana COVID-19, di mana pemerintah pusat hari ini memberikan sebuah bantuan tunai dalam rangka memberikan stimulus kepada warga masyarakat dalam rangka menyelesaikan kebutuhannya. Namun di sisi pihak di dalam rangka membagikan bantuan tunai ini ada terkendala kaitan dengan database kependudukan yang ada di negeri kita ini ya. Sampai terjadi demo penolakan berbagai kepala desa, terjadi kontroversi, terjadi konflik sosial. Nah, maka saya menarik dari persoalan tadi, apa akar masalahnya? Akar masalahnya terjadi gandanya kependudukan, terjadi datanya tidak ada, kan gitu. Nah, akhirnya kami berinisiatif dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat kaitan dengan BNPB, aplikasi tentang online. Untuk apa maksudnya?
Jadi di dalam rangka menyelesaikan carut marutnya administrasi ini kan tidak bisa hanya menyalahkan kepala desa, pusat saja, menyalahkan provinsi, menyalahkan kabupaten, tapi seiganya pemerintah desa harus koreksi, introspeksi, ikut andil memperbaiki kan gitu penyelesaian carut marut administrasi ini. Karena jujur fakta di lapangan di desa itu di kampung setiap hari ada yang meninggal pasti, setiap hari ada yang kawin, setiap hari ada yang melahirkan, setiap hari ada pindah. Itu mengganggu database yang hari ini mungkin di pusat provinsi itu dikelola. Nah, maka untuk supaya punya data yang komprehensif, objektif, nampaknya justru desa yang harus lebih mengkoreksi, introspeksi dan memperbaiki data yang valid dengan setiap saat untuk dijadikan dasar merubah dan melakukan perubahan. Nah, sementara kebijakan pemerintah sudah baik, diberikan online kepada individu masing-masing bisa mengakses supaya tidak ada calo. Tapi di dalam pelaksanaan teknis masih terjadi jarak, kan gitu, terjadi waktu, malah terbebani biaya. Biayanya siapa yang membiayai? Jujur itu oknum, kan gitu, calo. Nah, maka kami berinisiatif mendekatkan pelayanan, meringankan beban supaya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki identitasnya untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan pemerintah ini supaya bisa sinergi dan komunikasi cepat apa yang diinginkan oleh pusat. Maka ini kami menggunakan pelayanan ini dengan gratis, tidak usah jauh-jauh, kan gitu. Dan yang paling terbayang, barang tentu kalau dari Cianjur Selatan harus ngurus KTP, harus 2 hari, 3 hari, bayangkan masyarakat berapa ongkosnya, berapa biaya waktunya. Ya mungkin saya berharap diikuti oleh desa-desa lain. Ya, saya kira ini memberikan kemudahan, kelancaran dan mempercepat carut marutnya administrasi kependudukan yang ada di kita. Jadi sangat simpel dan singkat ya Pak ya dalam prosesnya. Ya. Terus Pak, ini sudah berlangsung berapa lama nih? Ini berlangsung 3 minggu. Tapi 3 minggu ini satu desa aja udah hampir 1.000 Pak. Wah, luar biasa. Nah, pemirsa ini 1.000 warga masyarakat. Baru satu desa ya. Yang carut marut data. Nah, kira-kira Pak ini ada himbauan lagi Pak kepada warga masyarakat, baik khususnya mungkin peluang mau yang ada di data tadi kalau saya tanya bahwa bisa Pak dari luar budaya bisa. Nah, boleh Pak dijelaskan Pak kepada warga masyarakat. Wabil khusus warga Haurwangi, desa Haurwangi, saya mohon ya seluruh warga untuk segera ya menyelesaikan administrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah supaya warga punya identitas yang jelas. Manakala warga punya kebutuhan apapun kan datanya harus jelas. Sekaligus kaitan hari ini kenapa jadi konflik sosial karena warga pun kan datanya kurang jelas. Nah, maka kami selaku kepala desa hari ini memberikan fasilitas. Tolong kiranya segera untuk memperbaiki karena bukan hanya provinsi saja. Nanti kedepannya kan ada yang kebijakan pemerintah yang data DTKS. Ya nanti kan di desa jadi valid, komprehensif valid datanya. Berapa sesungguhnya penerima bantuan PKH yang real, berapa yang lansia, berapa yang pati jompo, berapa yang stabilitas, disabilitas. Dan pemerintah begitu udah bijak, pemerintah pusat begitu udah perhatian terhadap rakyatnya supaya rakyatnya sejahtera dan makmur. Nah bagi desa-desa masyarakat tetangga ya silakan ketimbang sekarang Cianjur jauh dan dapat oleh calo 200 ya. Kesini gratis. Gratis ya, luar biasa. Oke Pak Kades, terima kasih bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sukses dan lebih. Nah, oke pemirsa, tadi bincang-bincang dengan Kepala Desa Haurwangi. Nah, tentunya ini program yang harus disambut baik oleh seluruh warga masyarakat, terutama masyarakat Haurwangi yang hari ini dan ke belakang. Tentunya ini baru kepemimpinan beliau, pelayanan KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran ini secara gratis dilakukan oleh pihak pemerintahan desa. Baik, kita akan coba berbincang dengan warga tentang terkait kegiatan ini. Untuk pendengar, ya, gimana kira-kira sambutan masyarakat dalam program ini?
sambutannya dengan adanya program ini kan dulu mah ada mau bikin KTP ke sana ya, sekarang udah ada di desa. Apa yang dirasakan? Ya senang gitu, jadi mudah gitu, nggak tiba-tiba harus ke NJU. Ada pembayaran nggak? Gratis. Gratis ya, total gratis. Bikin apa? Bikin apa? Akte kelahiran. Akte kelahiran ya. Iya. Oh. Terus kira-kira ada kesan-kesannya kayak gimana ini? Buat Kesannya ya terima kasih kepada kepala desa ya, yang terima kasih buat Bapak Kepala Desa dan semua yang kerja di sini. Mudah-mudahan sukses. Amin. Ya, oke pemirsa, itu bincang-bincang kami dengan salah seorang pembuat akte. Nah, tentunya ini mudah-mudahan bisa menjadi kesuksesan buat kita. Saya Yayat Power bersama si Galinggi, kontributor Berita 7 melaporkan untuk para pemirsa semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.